Bayangkan jika seluruh legenda dunia ninja, Naruto, Sasuke, Madara, bahkan Rikudo Sennin, bersatu dalam satu pertempuran terakhir melawan makhluk terkuat dari klan Otsutsuki. Di tengah kepungan kehancuran, hanya satu harapan tersisa. Boruto, yang kini memiliki mata Jigen berevolusi, memikul kekuatan gabungan dari para shinobi terhebat sepanjang sejarah. Tapi pertanyaannya, apakah kekuatan itu cukup untuk menahan entitas yang bahkan waktu pun tak mampu membatasi? Inilah kisah pertempuran epik melampaui batas dimensi, di mana kekuatan bukan hanya soal jurus, tapi soal kehendak, pengorbanan, dan keberanian untuk menyatukan masa lalu dan masa depan. Satu kesalahan, dan dunia shinobi akan musnah selamanya. Tapi jika berhasil, inilah momen di mana generasi baru akan menulis ulang takdir. Dan semuanya dimulai dari satu mata yang berbeda. Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Seperti biasa kita berikan highlight ceritanya terlebih dahulu biar enggak bingung. 1. Para legenda ninja kembali muncul. Tokoh-tokoh kuat dari masa lalu seperti Naruto, Sasuke, Hashirama, Madara, hingga Rikudo Sennin bangkit kembali lewat teknik khusus demi melawan ancaman besar yang baru. 2. Mata Jigen milik Boruto berevolusi. Boruto kini memiliki kekuatan mata yang jauh lebih kuat dan misterius, mampu melihat dimensi, waktu, dan jadi kunci harapan dunia ninja. 3. Muncul musuh baru dari klan Otsutsuki tertinggi. Ancaman kali ini datang dari para Otsutsuki tingkat dewa yang kekuatannya jauh di atas Momoshiki atau Ishiki. Mereka bisa menghancurkan dimensi hanya dengan kehadiran. 4. Pertempuran terjadi antar dimensi. Pertarungan besar terjadi tidak hanya di dunia nyata, tapi juga antar dimensi. Para ninja bertarung di tempat-tempat asing dan penuh risiko. 5. Semua desa ninja bersatu. Desa Konoha, Suna, Kiri, Kumo, dan Iwa bekerja sama melawan musuh bersama. Bahkan musuh lama pun ikut membantu karena ancaman kali ini terlalu besar. 6. Banyak pengorbanan dilakukan. Beberapa karakter penting harus berkorban nyawa untuk memberi peluang menang. Ada juga strategi berbahaya seperti memanipulasi waktu dan menggunakan segel kuno. 7. Boruto jadi simbol harapan baru. Boruto berdiri sebagai pemimpin generasi baru, bukan hanya karena ia anak Naruto, tapi karena tekad dan kekuatannya menjadi kunci menyelamatkan dunia. Nah, dari sini kita akan jelaskan lebih lanjut highlight cerita itu sob. Segalanya terasa jauh lebih sunyi dari biasanya, seolah dunia shinobi tengah menahan napasnya. Di langit, awan bergulung lambat, seakan memahami bahwa sesuatu yang besar sedang berlangsung. Di pusat semuanya, berdiri barisan para legenda, tokoh-tokoh yang namanya telah tertulis dalam sejarah dunia ninja. Kali ini mereka tak hanya hadir sebagai simbol kejayaan masa lalu, tapi juga sebagai kekuatan terakhir untuk menahan kehancuran. Boruto berdiri di depan, tatapannya tajam menembus cakrawala. Jigen miliknya, yang telah mencapai tahap keempat, memancarkan cahaya misterius. Di sekelilingnya, para shinobi legendaris membentuk lingkaran, Sasuke dengan Rinnegan yang bersinar keunguan, Naruto dengan aura Kurama menyelimuti tubuhnya, Minato bersiap dengan kecepatan petir, Madara dengan kekuatan alam semesta dalam genggaman, Nagato yang diam namun penuh ancaman, dan Rikudo Sennin sendiri, makhluk suci yang melampaui batas manusia biasa. Formasi ini bukan sekadar pemandangan luar biasa, tapi simbol bahwa inilah pertempuran terakhir. Mereka mengepung sosok mengerikan yang disebut Otsutsuki tertinggi. Wujudnya tidak seperti manusia. Tubuhnya memancarkan aura putih keperakan, dengan simbol karma menyelimuti tubuhnya. Mata Rinnegan bergabung dengan Byakugan, memancarkan kekuatan destruktif yang tak bisa dipahami. Namun di tengah kobaran tekad itu, ada kebimbangan yang mengusik hati. Naruto, sang Hokage ketujuh, berdiri dalam kebingungan. Kashin Koji muncul dari bayang-bayang, memperingatkan bahwa Kurama menyimpan kekuatan tersembunyi, kekuatan yang jika dibangkitkan akan membawa kehancuran pada dirinya sendiri, bahkan bisa mengorbankan nyawa Kurama. Sebuah harga mahal untuk membela dunia. Waktu berhenti sejenak, dan dalam keheningan itu, Naruto menahan gejolak batinnya. Dipilihlah kekuatan saat ini,
mode Kurama dan Rikudo biasa, tanpa menggali lebih dalam kekuatan terakhir yang tersembunyi. Sementara itu, Sasuke melangkah ke samping Rikudo Sennin. Keduanya menyelaraskan kekuatan mata mereka, menggabungkan dua Rinnegan menjadi satu keharmonisan sempurna. Dari langit, terbentuk pusaran energi yang memadat menjadi segel. Namun ini bukan sembarang Chibaku Tensei. Segel ini terbentuk dari berbagai elemen alam, api, air, tanah, angin, dan petir, berpadu menciptakan kekuatan penahanan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Otsutsuki tertinggi akhirnya terperangkap, terkekang dalam bola segel yang memancarkan cahaya dari kelima elemen. Wajahnya menegang, menyadari bahwa dirinya bukan lagi makhluk tak tersentuh. Kesempatan telah datang, dan Boruto melihat celah itu. Ia menatap ke arah Sasuke, lalu pada Madara, Nagato, dan Rikudo Sennin. Sebuah ide muncul dalam benaknya, ide yang akan menjadi taruhan terakhir. Boruto mengusulkan penyelarasan kekuatan mata. Jigan miliknya akan disinkronkan dengan Rinnegan dari 4 pemilik kekuatan besar itu. Tujuannya sederhana, menciptakan kekuatan baru, kekuatan yang belum pernah dikenal dunia shinobi. Prosesnya tidak mudah. Getaran cakra mengguncang bumi, langit menjadi merah keemasan, dan pusaran angin terbentuk di tengah-tengah mereka. Energi yang muncul dari penyelarasan itu melampaui batas dimensi. Rasanya seperti menciptakan matahari baru di bumi. Madara, meski dikenal dingin, menunjukkan keterkejutan. Nagato menahan tubuhnya yang mulai melemah, tapi tetap berdiri demi satu tujuan. Sasuke dan Rikudo Sennin memandu prosesnya dengan penuh konsentrasi. Dalam satu titik kecil, semua kekuatan mata itu bersatu, membentuk simbol bercahaya yang tak dikenal siapapun sebelumnya. Simbol itu kemudian masuk ke dalam mata Boruto. Jigannya berubah. Pola unik terbentuk, seperti campuran spiral Rinnegan dan pancaran tajam Byakugan. Tak hanya itu, mata itu juga menyerap aura dari simbol Rikudo. Kini, Boruto memiliki sesuatu yang melampaui kekuatan manusia. Bahkan Otsutsuki pun mulai merasakan ketakutan. Dengan kekuatan baru itu, Boruto melompat ke udara, tubuhnya diselimuti cahaya. Cakranya menyatu dengan energi alam semesta, dan serangan dimulai. Kilatan cahaya mengarah pada segel tempat Otsutsuki tertahan. Serangan itu bukan sekadar energi, tapi representasi kehendak para pendahulu, semangat perdamaian, tekad untuk melindungi, dan janji bahwa dunia ninja akan terus hidup. Pertempuran berubah menjadi pertarungan spiritual. Di dalam segel, Otsutsuki mencoba keluar, menciptakan ruang dimensi palsu untuk mengelabui mereka. Tapi Boruto mampu menembus ruang itu, memasuki dimensi dengan mata barunya. Di sana, ia melihat Otsutsuki tidak sendirian. Ada entitas lain, bayangan para Otsutsuki masa lalu, yang ikut menyalurkan kekuatan pada sang tertinggi. Sasuke, Madara, dan Nagato pun ikut masuk ke dalam dimensi itu. Pertempuran berlanjut di dua dunia, satu di luar, melawan kekuatan fisik Otsutsuki, dan satu lagi di dalam, melawan kesadaran dan kehendak kolektif para Otsutsuki yang telah gugur. Di dalam dimensi spiritual ini, hanya kehendak yang kuat yang bisa bertahan. Boruto menjadi pusat perlawanan. Ia berdiri tegak meski diserbu oleh bayangan para Otsutsuki. Jigan miliknya menyinari dimensi itu, membuat para entitas tersebut perlahan memudar. Dalam waktu bersamaan, di dunia nyata, para legenda menyalurkan cakra mereka ke dalam simbol mata baru Boruto, memberikan kekuatan tambahan yang membuat cahaya Jigan meledak lebih terang. Akhirnya, satu serangan pamungkas dilepaskan. Serangan itu bukan sekadar energi, tapi manifestasi dari semua cakra legendaris yang pernah ada. Pukulan itu menembus dimensi, menghancurkan lapisan palsu yang diciptakan Otsutsuki. Tubuh Otsutsuki tertinggi mulai retak, matanya kehilangan kilau, dan aura putih peraknya pecah menjadi debu. Pertempuran berakhir dalam satu ledakan cahaya yang menyinari seluruh penjuru dunia ninja. Langit yang tadinya kelam berubah menjadi biru cerah. Awan perlahan terbuka, memperlihatkan matahari yang muncul seakan memberi salam pada pahlawan-pahlawan yang telah berjuang hingga akhir. Boruto terjatuh ke tanah, tapi bukan karena kalah. Ia kelelahan, tubuhnya belum siap menanggung semua kekuatan itu. Sasuke menopangnya, sementara Naruto menghampiri dengan senyum bangga. Tak ada kata-kata yang mampu menggambarkan perasaan saat itu. Dunia shinobi telah diselamatkan, bukan hanya oleh kekuatan, tapi oleh keberanian, pengorbanan, dan kesatuan. Para legenda satu persatu menghilang dalam cahaya, kembali ke tempat asal mereka, membawa serta warisan abadi yang telah mereka ukir. Boruto,
kini tak lagi hanya anak dari sang Hokage, telah menjadi simbol generasi baru. Sejarah akan mencatat hari itu sebagai hari saat dunia hampir berakhir, namun diselamatkan oleh kekuatan yang muncul dari kerja sama semua era. Masa depan terbuka lebar. Ancaman mungkin akan datang lagi, tapi dunia telah melihat bahwa saat shinobi bersatu, tak ada kekuatan yang mampu mengalahkan tekad mereka. Dan di pusat semua itu, berdiri seorang pemuda dengan mata yang melihat lebih dari sekadar dunia, melainkan masa depan. Jadi kesimpulannya, kisah panas ini menggambarkan bahwa Boruto kini bukan lagi sekadar anak dari Hokage, melainkan seorang pejuang sejati yang memikul beban dunia di pundaknya. Pertarungan sengit melawan Code, pengkhianatan yang tersembunyi, hingga kekuatan misterius dari Jigen dan Karma menjadi penanda bahwa jalan yang ditempuh tidak akan mudah. Dunia ninja sedang berada di ambang era baru, era yang tidak lagi dibatasi oleh aturan lama, tapi ditentukan oleh mereka yang mampu bertahan di tengah perubahan. Di balik semua konflik dan pengorbanan, cerita ini menegaskan satu hal penting, bahwa takdir bisa berubah, tapi hanya bagi mereka yang berani melawannya. Boruto dan para rekannya kini berdiri di tengah badai, tidak sebagai anak-anak yang mencari jati diri, tapi sebagai simbol harapan terakhir di tengah gelapnya ancaman yang terus mengintai. Masa depan mereka masih buram, tapi satu hal pasti, perjuangan belum berakhir. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.